Nyala. Cek. Ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah takdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung, berbahagia karena diberikan rezeki, kesempatan, kesehatan, dan tekad yang kuat untuk dapat menunaikan kewajiban menuntut ilmu di masjid Allah ini, di rumah Allah ini, yang semoga menjadi bagian dari pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang mencintai beliau, mengamalkan ajaran beliau, di akhirat kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian aktual kita yang sejatinya tidak sangat aktual karena banyak sekali peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi. Saya agak kebingungan ketika kemarin diminta tema, sehingga kemudian saya malah minta balik tema. Kira-kira hidangan apa yang diinginkan oleh para jamaah malam hari ini? Ternyata requestnya kita harus bicara kembali tentang COVID dalam pandangan syariat, dalam pandangan Islam. Tentu saja kalau kita buka-buka catatan kita dari 2 tahun yang kemarin, pembahasan ini sudah seringkali diulas, dikaji. Tapi tentu saja untuk mengingatkan agar kita tidak lepas dari cara pandang kita sebagai seorang muslim, maka kita harus mengkaji semua yang kita hadapi dengan aturan-aturan yang kita yakini kebenarannya. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, sebagaimana yang juga sama-sama kita rasakan, kita alami saat ini, rasakannya dalam tanda petik ya, bahwa
ada varian baru dengan COVID ini, namanya Omikron. Kalau Ustadz Abdul Somad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ini ibunya Sikron katanya, karena Ommi itu beliau ucapkan dengan kata Ummi, karena beberapa minggu yang lalu di pemberitaan juga sudah ada anaknya, son of Omikron, anak dari Omikron ini. Barangkali sekarang sudah ada cucunya. Kalau anaknya beberapa pekan lalu sudah ada. Tapi ala kulli hal terkait hal ini, kita telah diberikan panduan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ayat maupun dalam hadis-hadis terkait dengan bagaimana kita menyikapi persoalan seperti ini. Karena jika benar COVID-19 ini adalah pandemi yang sama dengan kasus Ta'un di zaman Umar Ibnul Khattab, maka kita tidak kesulitan untuk menghadapi langkah demi langkah dari COVID-19 ini, karena pernah terjadi di masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu langkahnya, antisipasinya adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab saat itu, ingin mendatangi satu kaum, satu provinsi di wilayah kekuasaan beliau. Ternyata di situ sedang terjangkit pandemi Ta'un, yang kemudian beliau bermusyawarah dan memutuskan kita kembali. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah seorang sahabat, mengatakan kepada beliau, apakah kita akan menghindar dari takdir yang Allah telah tetapkan, sementara kita harus berkunjung ke provinsi itu, ada tugas, ada kewajiban. Lalu kemudian Umar Ibn Khattab Al-Faruq mengatakan, kita berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, gitu jawaban beliau. Karena memang Rasulullah sendiri bersabda, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Itu hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau terjadi kasus Ta'un, wabah, pandemi di satu tempat, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Yang kemudian dibahasakan oleh manusia modern sekarang dengan karantina. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Hanya saja kan kemarin kita dari awal tidak menerapkan undang-undang kekarantinaan, sehingga kemudian kebijakannya sampai saat ini ya setengah-setengah, bukan karantina, sebagaimana kita tahu dan rasakan bersama. Yang pertama, hadirin ikhwana fillah, a'azzakumullah, mari kita bahas hal ini dari sesuatu yang global terlebih dahulu, yakni Islam adalah agama yang sempurna. Dalilnya jelas dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di Haji Wada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW berkhutbah di padang Arafah. Lalu kemudian turun ayat ini yang menandakan sebagai ayat terakhir yang berkaitan dengan halal dan haram. Karena setelah itu Rasulullah hidup selama 21 hari, tidak turun lagi ayat yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian bagi kalian. Jadi Islam memiliki karakter yang khas sebagai agama yang sempurna. Tidak perlu lagi ditambah, dikurang, dimacem-macemkan, tidak perlu direnov, direhab, lain sebagainya. Maka karena karakternya yang sempurna ini, syariatnya yang sempurna ini, tugas kita mudah, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Menjalankan agama ini, tidak lagi perlu dipikir untuk memodifikasi agama.
Kita diharuskan hanya untuk mengimplementasikan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sendiri secara garis besar syariat ini terbagi kepada dua bagian besar. Pertama, perkara ibadah. Yang kedua, perkara muamalah. Ada yang bagian ta'abbudiyah, ada yang bagian ta'akuliyah. Ada urusan agama, ada urusan dunia, urusan muamalat, urusan kemasyarakatan. Yang ibadah itu diamalkan harus karena adanya perintah. Yang muamalat, urusan dunia, diamalkan harus memperhatikan rambu-rambu. Ada yang dilarang, ada yang diminta ditinggalkan. Makanya dalam kaidah usul yang disebut dengan ibadah itu adalah al-aslu at-tahrim atau al-butlan. Perkara ibadah asalnya itu hukumnya haram, hukumnya batil, hatta yakumad dalilun alal amri, sampai datang dalil yang memerintahkan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis, itu perintah-perintah agama itu bentuknya perintah. Amalan-amalan ibadah itu bentuk kalimatnya, redaksinya perintah. Kerjakan ini, kerjakan itu, lakukan ini, lakukan itu. Jadi kalau urusan ibadah, kita harus at-tauqif wal ittiba'. Diam dulu, baru setelah ada dalilnya, oh ini ternyata ibadah, kerjakan. Oh ternyata ada perintahnya, kerjakan. Sama seperti sholat, zakat, saum, haji ala syariat Islam. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, mendapatkan amanah risalah, itu tidak ada sholat, zakat, saum, haji buat umat Islam. Umat Islamnya juga belum ada. Setelah beliau diutus, adalah kewajiban-kewajiban itu. Rasul perintahkan sholat, zakat, saum, haji. Sebaliknya dalam urusan muamalah, politik, ekonomi, budaya, sosial, teknologi, semuanya itu al-aslunya adalah al-ibahah atau as-sihhah, as-sahhah. Boleh-boleh saja, silahkan lakukan. Hatta yakuma dalilun ala nahyi, sampai datang dalil yang melarangnya. Sebelum Nabi diutus, makan, minum, dagang, berpolitik, berkuasa, sekolah, lain sebagainya, bekerja, tidur, itu sudah ada sebelum Nabi diutus, praktek-praktek seperti itu. Mau makan apa saja, mau minum apa saja, mau berdagang dengan cara gimana, mau berpolitik menghalalkan segala cara juga terserah gitu. Nah itu bebas saat itu, karena tanpa bimbingan. Tapi setelah Nabi diutus, ada pembatasan, ada larangan-larangan. Buat apa pembatasan dan larangan itu? Untuk kemaslahatan hidup manusia juga. Minum apa saja waktu itu boleh. Datang Nabi, jangan minum minuman keras. Kenapa? Dilarang memang untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanya sejatinya dalam urusan dunia ini, muamalat ini, sedikit sekali larangannya. Sementara kita waktu dan kesempatan untuk berkreasinya sangat luas gitu. Dalam soal urusan dunia itu, berekonomi, berpolitik, berbudaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ada dua bagian besar dalam syariat Islam. Ada ibadah, ada muamalah. Meskipun ada sisi-sisi yang sebenarnya dimensinya berkaitan, yang tidak lepas. Urusan dunia itu bisa berefek kepada urusan akhirat. Ada dimensi ukhrawinya, termasuk dalam persoalan kesehatan. Nah, COVID-19 ini
Masuk yang mana? Pasti jelas masuk urusan muamalah, urusan dunia, soal kesehatan, obatnya apa, minum apa, harus bagaimana. Bukan urusan ibadah murni kesehatan ini, tapi berdimensi akhirat, berdimensi ukhrawi. Karena ada yang harus kita ikuti, aturan-aturan dari agama kita. Tapi sampai sekarang kan rakyat Indonesia masih kebingungan pada akhirnya untuk mengetahui ini kemarin Delta, sekarang Omikron, entah nanti apalagi, semoga mudah-mudahan tidak ada. Semoga menjelang nanti kita bulan Ramadan sudah tidak ada COVID-19 ini. Apakah ini masuk ke bagian kesehatan, atau COVID ini sebenarnya urusan politik atau urusan ekonomi bisnis? Kalau saya memahami, sebagaimana dari awal juga memahami, jelas COVID ini masuk ranahnya ranah kesehatan. Hanya saja menjadi ruwet ketika urusan politik dan urusan bisnis terlibat di dalam urusan kesehatan yang ini. Nah, itu jadi problem yang barangkali kemudian menjadi membuat kasus COVID ini tidak cepat bisa terselesaikan. Kalau saya, karena sukanya salah satunya adalah nonton bola Eropa, bagi yang awam kesehatan seperti saya, itu ukurannya mudah, simple, meskipun belum tentu benar, atau bisa jadi jauh dari benar. Di Eropa nonton bolanya masih bebas kok, berarti aman. Nah, gitu aja ukurannya. Kalau di Indonesia ukurannya apa itu yang ada balap motor itu? Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Karena itu malah harus hadir, targetnya 100.000 penonton. Jelas tidak online, tidak PJJ, pembelajaran jarak jauh anak-anak kita. Tapi datang langsung 100.000 penonton. Qadarullah, saya cukup dekat dengan salah satu stafnya Mas Menteri Sandiaga Uno yang Menparekraf ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya kan namanya pariwisata harus ada kehadiran orang, ada kebutuhan di situ. Dikatakan memang ditarget 100.000 orang harus hadir. Karena yang paling berwenang menangani COVID ini ternyata menargetkan orang berkumpul banyak sekali, nah, makanya berarti aman. Nah, gitulah pandangan awam ya. Berarti aman. Kalau luar negeri saya standarnya sepak bola, kalau dalam negeri Mandalika. Tapi belum tentu benar. Bisa jadi keliru. Dan jelas mungkin salah. Kalau diukur dari ukuran kesehatan, tidak peduli soal itu. Makanya kita pernah diingatkan, itu kok yang di pasar-pasar. Nah, kemarin pagi juga saya ke pasar, para pedagang biasa-biasa aja, kan nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Saya ceramah juga ini nggak pakai masker. Nah, kalau pakai masker sampai selesai, pingsan saya. Oleh wangi mulut sendiri kan, itu nggak apa-apa. Nah, itu kan dalil kita sejak awal COVID begitu. Itu yang di pasar, itu yang ini, yang itu, nggak apa-apa. Barangkali memang kita orientasinya masih mementingkan persoalan perut gitu, daripada persoalan keimanan. Makanya Allah katakan di surah Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah.
Hei orang-orang beriman, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar itu ikhtiar. Harus diingat ini, sabar itu bukan pasrah, sabar itu ikhtiar. Orang sakit, bentuk sabarnya apa? Berobat. Tapi orang sakit tidak ada kewajiban untuk sembuh. Bukan nggak boleh sembuh. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran, tidak ada satupun hadis Rasulullah yang mengharuskan orang sakit harus sembuh. Wajib sembuh, kalau nggak sembuh dosa. Betapa banyak orang sakit berdosa kalau gitu. Karena nggak sembuh-sembuh katakan. Orang sakit itu wajib berikhtiar untuk sembuh. Salah satunya berobat. Itu bentuk sabarnya. Lalu itu sisi duniawi, ikhtiar duniawi. Bis sabri wassalah. Sholah ini ikhtiar ukhrawinya. Doa, sholat, makin dekat sama Allah gitu. Nah itu seimbang nggak? Kan beberapa hal itu apa 3M ya? Memakai masker, terus menjaga jarak, 3 mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu dunia semua tuh. Ikhtiar dunia semua. Makanya di beberapa tempat ada yang menempatkan poin satunya adalah meminta pertolongan kepada Allah agar tidak terpapar COVID-19. Itu yang lupa kita. Sama seperti orang tua mau melepas anaknya kerja jauh, kamu harus taat sama pemimpin kamu, bos kamu, harus rajin, harus ini. Tapi jangan lupa ya sholat. Sholatnya itu jangan lupa. Terakhir, harusnya pertama hablum minallahnya dulu. Kalau urusan kita sudah beres dengan Allah, Allah akan bereskan urusan dunia kita. Ngejar-ngejar dunia, urusannya dengan Allah nggak beres, ya nggak selesai-selesai. Nah ini kemarin teman saya seorang ustadz ya. Beliau ke Mesir untuk ambil kitab-kitab beliau. Karena mau menyelesaikan S3-nya di sana, cuman kepotong COVID, kitab-kitabnya mau dibawa aja. Itu harus karantina dulu di mana tuh? Pulangnya itu di Wisma Atlet. Gak bisa sholat Jumat, susah untuk ibadah. Tapi kalau senam pagi-pagi dan sore-sore pakai musik rutin dilakukan di sana. Tapi untuk mau sholat Jumat susahnya loh. Akhirnya sholat Jumat di kamar, nggak ada sholat Jumat. Kita takut sama COVID-19, ke pasar iya, ke masjid enggak. Repot itu. Seolah masjid sumber penyakit jadinya. Pasar yang jelas-jelas kotor ya, secara materi, secara fisik kita merasa biasa-biasa saja. Ngumpul, nongkrong-nongkrong biasa-biasa saja. Nah ini dalil ini udah kita ucapkan jauh hari sebelumnya gitu. Udah banyak orang ucapin sejak awal-awal COVID. Tapi jelas dalam urusan ini agama kita memerintahkan untuk mempercayakan sesuatu kepada ahlinya, kepada yang punya otoritas di bidang itu. Apa ayatnya? Pertama, qul kullu ya'mal ala syakilatih. Tolong dicari nanti di surat apa. Katakan oleh Muhammad, hendaklah setiap orang bekerja sesuai profesionalismenya. 2, ada hadis Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Kisahnya Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba datang orang Arab gunung, Arab Baduy lah, yang menurut ukuran orang kota
suka kurang adab. Padahal bagi mereka biasa aja. Contoh buat orang Sunda, di Baduy ngomong aing gitu kan biasa. Aing sia gitu, maaf ya. Itu orang Baduy itu biasa, memang bahasanya begitu. Kayak Betawi, lu gue, itu bahasa biasa, bukan bahasa kasar. Buat orang Betawi, buat kita orang tua yang dari luar jengah. Ini kok anak songong begini, padahal bukan begitu. Nah kalau orang Baduy di Banten itu masuk ke Bandung, masuk ke kota, ngomong aing siap udah di ini. Sekalipun sebenarnya juga di kota-kota Jawa Barat juga itu gogok itu makin banyak sebenarnya. Ya. Anjing itu makin banyak sebenarnya di terminal, di mana. Kemana mana ini? Ya gitu. Paham nggak? Kemana sih ya? Nah, jadi makin banyak itu anjing itu. Mereka dia orang ini. Nah, seperti itulah ya. Memang wujudnya bukan anjing, wujudnya manusia, tapi saling panggil dengan panggilan gogok itulah. Ya itu intermezzo aja. Sampai di mana tadi? Gara-gara bahas itu kan. Sampai di mana Pak? Oh iya. Datang langsung aja masuk, duduk di majelis, lalu nanya ke Rasulullah, Rasulullah kiamat itu kapan? Itu loh. Enggak salam dulu, enggak permisi dulu, duduk, nanya langsung, Rasulullah kiamat kapan? Nah, Rasulullah memalingkan muka, nampak wajahnya kurang suka, wajah beliau. Memang enggak sopan, gitu kan? Akhirnya jawaban itu enggak langsung dijawab pertanyaan itu, tapi Rasulullah menyelesaikan kajiannya dulu. Lalu kemudian beliau tanya, tadi siapa yang nanya soal kiamat? Saya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, idza duyi'atil amanah fantadiri sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, tunggu kiamat pasti terjadi. Ketika orang sudah enggak amanah, pejabat udah enggak amanah, suami enggak amanah, istri enggak amanah, orang-orang udah enggak amanah, itu sebentar lagi kiamat. Kira-kira zaman kita zaman amanah atau laisa bi amanah? Nah, itu bisa jadi ukuran. Karena Rasulullah mengatakan, ana wasaah, aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini kan. Beliau agak renggangkan sedikit, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan datangnya kiamat, jaraknya seperti ini, artinya udah deket banget. Karena salah satu tanda kiamat itu adalah diutusnya Rasulullah. Berarti sekarang kita jarak dengan Rasulullah udah 1500 tahun. Makin dekat lagi kita berarti. Ini salah satu tanda kiamat itu adalah waktu semakin cepat, pasar-pasar semakin dekat. Hari demi hari itu rasanya kok cepet banget. Ini udah, saya kaget juga kemarin dihubungi. Oh, besok udah malam Jumat lagi, gitu. Udah mau pengajian lagi. Terus pasar-pasar tuh makin dekat jaraknya. Bukan secara fisik, tetapi orang mengatakan inilah pasar online. Yang kemarin Ghazali menjual foto dirinya lewat NFT, miliaran rupiah dapat, pakai uang kripto, Bitcoin dan sebagainya. Itu pasar itu. Udah kita nggak perlu lagi kemana-mana. Jangankan itu, untuk urusan beli sesuatu barang aja kita cukup pesan online. Nggak usah nyebut mereknya, tapi kita bisa cepat itu, nggak usah kemana-mana. Itu salah satu tanda kiamat. Pasar-pasar tuh makin dekat. Kita udah nggak butuh uang fisik lagi nanti. Nah, ada juga kalau konspirasinya yang mengaitkan bahwa ini sebenarnya memang COVID ini dalam rangka mempercepat kita beradaptasi dengan
pasar-pasar seperti ini. Karena memang kalau di dunia barat pakai Bitcoin, pakai kripto itu sebagiannya sudah biasa transaksi itu, kabarnya seperti itu. Nah, itu sebatas untuk pengetahuan saja. Kemudian beliau mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ngurus apapun itu, dari ngurus negara sampai ngurus keluarga, bukan ahlinya yang pegang, rusak. Tunggu kerusakannya, kehancurannya. Begitu kata Rasulullah. Makanya harus yang ahli. Kita tanyakan, ini kan COVID urusan kesehatan. Tanyakan yang ahli di bidang kesehatan, para ahli medis, para dokter. Kata para dokter, benar, ini ada, meskipun beberapa orang yang disebut dokter berpendapat berbeda. Tapi kan dalam warisan fikih kita sudah diajarkan bahwa sebaiknya kita mengambil pendapat jumhur ulama. Kalau ada perbedaan pendapat tentang satu hukum dalam Islam, ada yang berbeda pendapat, tapi kebanyakan para ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat yang ini. Maka kita disarankan mengambil pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Kenapa? Lebih terjamin dekat kepada kebenarannya, karena nggak hanya satu pikiran, banyak ulama di situ. Nah, jumhurul ulama. Nah, jumhur dokter, kebanyakan dokter seluruh dunia menyatakan COVID itu fakta. Oke, kita ikut. Kita nggak bisa jadi sok tahu kalau kita bukan dokter, bukan ahli medis, mengatakan itu bukan, itu nggak nyata. Maka pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, semua ormas Islam, karena nggak mungkin juga masa kita harus mengatakan semua para ulama di MUI, ulama di ormas-ormas Islam bodoh-bodoh. Kan nggak mungkin juga. Atau tertipu mengatakan COVID itu nyata. Kita mungkin terjebak sama teori konspirasi. Teori konspirasi kan bisa benar, bisa salah. Yang penting ada nggak validitasnya, data-datanya, faktanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sampai sekarang saya masih ada di satu grup yang isinya sebagian para dokter seluruh Indonesia. Jadi ada dokter, ada ustadz, ada para birokrat yang gabung di satu grup. Ya, mereka mengatakan memang Omikron tidak seberbahaya Delta kemarin. Tapi tetap kita harus waspada, hati-hati. Selama bisa kita berjaga-jaga, ya kita harus berjaga-jaga. Nah, katanya begitu. Tapi tidak harus mengosongkan masjid dan musola. Karena MUI sudah mengeluarkan pernyataan, yang saya juga terlibat di dalamnya, tidak harus mengosongkan masjid, mengosongkan musola. Dengan adanya virus yang datang entah dari mana tiba-tiba seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, likulli da'in dawaun. Bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Ini sabda Rasulullah. Rasulullah berbicara tentang kesehatan. Likulli da'in dawaun. Tapi nggak boleh kita kena sama hadis palsu yang bunyinya terong obat segala penyakit. Karena ternyata hadis ini diciptakan oleh tukang terong. Al-badimjan dawaun likulli da'in. Terong obat setiap penyakit. Gitu. Ini terkenal hadis ini, tapi bukan hadis jelas. Karena diriwayatkan, disabdakan dalam tanda kutip oleh penjual terong. Fa'idha asobat dawa adda baro'a bi'idnillahi azza wa jalla.
Kalau obatnya tepat, sesuai, dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka hendaklah patadawwaw, hendaklah kalian berobat, karena setiap penyakit ada obatnya. Patadawwaw, berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Gimana vaksin kemarin? Kan yang sudah difatwa halal oleh MUI itu Sinovac dan Pfizer, kalau nggak salah ya, atau Moderna. Terakhir MUI memfatwakan vaksin merah putih halal. Vaksin produk dalam negeri sekarang sudah ada. Nah kemarin Ustadz Asrarun Ni'am dari Majelis Fatwa menyatakan ini vaksin merah putih halal. Dulu kan karena darurat, boleh vaksin yang masih sebenarnya belum difatwa halal oleh MUI. Nah, saya 2 kali divaksin itu Sinovac itu, yang memang jelas sudah difatwa halal saat itu. Karena darurat jadi boleh saat itu. Saya kira sekarang tidak darurat karena vaksinnya banyak banget. Di kampung saya sampai didatangin dari rumah ke rumah. Ada pak polisinya juga. Lagi nyawah, tetangga saya didatengin, divaksin. Luar biasa, berarti vaksinnya banyak. Maka pilihlah vaksin yang sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Rasulullah bersabda, illal maut, ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, yakni kematian. Itu udah nggak ada obatnya. Dulu kan banyak hikayat, banyak mitos, raja-raja mencari obat hidup abadi. Yang nggak ada yang bisa. Karena Rasulullah mengatakan, umru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Rata-ratanya umur usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70. Bukan berarti nggak bisa lebih dari 70, ada, tapi mayoritasnya. Ayah Anda berapa usia sekarang? 27. Oh, gitu. Antara 60 sampai 70. Kalau dirata-ratakan ya usia 65 itu usia umur umat Nabi Muhammad. Makanya saya menargetkan, saya menganggap umur saya sampai 60. Sekarang umur saya 41. Saya menganggap umur saya sampai 60. Jadi dari umur 41 ini, apa yang harus saya kerjakan agar saat wafat di usia 60 saya udah siap. Hutang-hutang dikit-dikit dibayar gitu. Jangan ngambil kredit apa-apa lagi lah. Khawatir kita meninggal belum kebayar. Kalau utang belum kebayar, nggak ada yang bayarin pula, itu amal kita tergantung antara langit dan bumi, nggak nyampe Allah sampai ada yang membayarkan. Rasulullah itu berkenan menyolatkan jenazah seseorang kalau ada yang mau bayarin utang-utangnya. Siapa yang nanggung nih? Gitu. Jadi bapak-bapak, siapkan saja orang yang kira-kira bakal nanggung utang-utang kita. Siap-siap gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha lam yanzilu da'an illa anzalahu syifaan. Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Jadi jangan khawatir. Selama itu adalah penyakit dunia, penyakit fisik,
Itu sudah pasti ada obatnya, termasuk COVID-19 ini. Pasti ada obatnya itu. Ada banyak hadis yang mengisahkan Rasulullah SAW bersabda terkait dengan pandemi. Nah, itu kategorinya COVID-19 ini pandemi atau bukan. Saya kok membayangkannya, namanya pandemi COVID-19 itu seperti yang terjadi di mana asalnya nih COVID nih? Wuhan. Itu kan kita ngeri banget, orang udah kayak zombie. Orang berjatuhan di jalan-jalan, mati bergeletakan di jalan-jalan begitu saja. Tapi kok beda ya, gitu. Bukan berarti kita berharap sama, gitu. Tapi kok beda pandemi. Yang memang betul-betul harus diisolasi khusus. Makanya kata Rasul, yang di dalam gak boleh keluar, yang di luar gak boleh ke dalam. Tapi terlepas dari itu semua, ikhtiar kita ya tetap harus dilakukan. Jangan sampai kita, gambarannya begini. Kalau kita mau nyebrang rel kereta api, kan ada palang pintunya, kebuka, atau pas lagi nggak ada kereta. Kita yakin kalau kebuka palang pintu keretanya, ini pasti aman, nggak ada kereta. Ya, kecuali ada kelalaian dari pihak penjaga kereta. Tetap aja kita kalau nyebrang, kita nengok kanan kiri. Itu refleks, kita kadang nengok kanan kiri. Padahal dengan tanda palang pintunya tidak turun, itu aman, gak ada kereta. Jadi kita gak bisa membandingkan kita dengan yang disebut-sebut tidak taat prokes gitu. Nah, termasuk saya pakai masker, tidak taat prokes nih. Sebisa mungkin kita katakan. Tapi kalau kita ke pegunungan, nggak ada orang, adanya monyet, kuda, masa harus pakai masker kan? Itu dianggap itu binatang apa kata monyet kan? Pakai masker. Dia justru biar segar, bukalah gitu, menghirup udara segar. Dazan ya. Terakhir, bagaimana kita menghadapi musibah ini? Jadi kita harus memosisikan diri sebagai orang yang faham, orang yang mengerti, orang yang terdidik. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang terdidik dengan orang yang terdidik? COVID ini jelas penyakit berbahaya. Sekalipun kita nggak tahu seberapa berbahayanya. Ada cara-caranya agar kita terhindar dari terpapar COVID. Nah, kita nggak boleh menyamakan diri kita dengan orang-orang yang tidak tahu, tidak terdidik dan sebagainya. Kan mereka begini-begini, itu nggak apa-apa, nggak diapa-apain. Ya, kita nggak boleh sama, masa kita harus sama dengan mereka. Contohnya begitu. Ya. Sekalipun saya juga suka agak-agak nakal gitu kan. Ya repot soalnya. COVID-nya ini main petak umpet sama kita ini. Apalagi sudah tercampur dengan urusan politik, urusan bisnis, makin ruwet. Bagaimana kita menghadapi musibah? Allah dan Rasulnya sudah memberikan panduan. Tadi satu diantaranya adalah, hei orang-orang beriman, minta tolong dengan jalan sabar dan sholat. Berimbanglah ikhtiar duniawi kita dengan ikhtiar ukhrawi kita. Jangan kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi masjidnya dikosongin. Kita nggak ibadah, kita nggak minta tolong, kita nggak makin dekat sama Allah. Itu namanya pinter kodek, mau menang sendiri. Itu nggak benar. Harusnya makin. Ini penyakit dari Allah. Anehnya kok kita nggak minta tolongnya sama Allah. Penyakitnya dari Allah. Kita nggak minta sama Allah jalan keluarnya. Kemudian ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya bukan hanya ucapan ketika ada orang meninggal saja. Kalau ada musibah,
Karena wafat itu bagian daripada musibah, ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus ada ucapan seperti itu. Dan banyak hal-hal lain bagaimana kita sebagai muslim bersikap dalam menghadapi musibah. Musibah itu pasti. Ini enggak kebetulan. Allah juga enggak random ngasih penyakit. Allah mau tahu seberapa mampu kita menghadapi ujiannya ini. Karena persoalan bagi kita bukan soal musibahnya, tapi soal bagaimana kita menyikapi musibah ini. Kalau dengan cara yang benar, berarti kita dapat pahala. Dengan cara yang salah, udah kita dapat dosa, dapat penyakitnya pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk dapat terus beribadah yang semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung kita tutup atau ada tambahan dari Bapak-bapak? Cukup? Baik, alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.